Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bu Selma. Perkenalkan nama saya Syegita Griselda dengan PM 240130120 dan saya akan menjelaskan terkait em, soal UAS AKM 2 kelas F. Di mana soal pertama di sini berbicara tentang suatu perusahaan bernama Gratica Corp yang ingin adanya penyusunan arus kas menggunakan metode tidak langsung sesuai dengan instruksi. Adapun beberapa informasi yang telah dicantumkan di soal, ini berupa neraca saldo dari Gratica Corp baik 2022 atau 2021. Di sini sudah tercantum beberapa akun-akun yang sudah menggambarkan aset, liabilitas, dan juga ekuitas yang dibutuhkan dalam membentuk suatu laporan arus kas. Adapun data tambahan terkait tahun 2022 ataupun rekonsiliasi, ini ada beberapa rekonsiliasi, itu ada 7 rekonsiliasi terkait dengan peralatan, di mana peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusutkan 30%, dan pada saat dijual, itu seharga 2.500. Serta yang kedua dari rekonsiliasi yaitu sebesar 5.000 dari utang jangka panjang yang dibayar dengan penerbitan saham biasa. Yang ketiga, dividen kas yang dibayarkan adalah 5.000 serta pada tanggal 1 Januari 2022 ada bangunan hancur total akibat banjir di mana ini membentuk suatu hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut sebesar 33.000 setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Setelah itu ada pun investasi ekuitas non perdagangan yang dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya, di mana perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Yang keenam, kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 itu diberikan untuk akuisisi peralatan, serta bunga sebesar 2.000 dan pajak penghasilan sebesar 5.000 dibayarkan dalam bentuk kas. Di sini kita diinstruksikan untuk menggunakan metode tidak langsung. Nah, teman-teman, metode tidak langsung ini apa sih? Metode tidak langsung sendiri merupakan salah satu pencatatan ataupun penggunaan metode dalam laporan arus kas, di mana metode tidak langsung ini sendiri menjelaskan hubungan antara laba bersih yang berbasis akrual dengan arus kas bersih dari berbagai operasi. Operasi ini bisa berupa operasi biasa, financing, ataupun investing, teman-teman. Nah, di mana ini dimulai dengan biasanya pencatatan laba bersih, teman-teman, atau pendapatan bersih yang didapatkan dari laba rugi. Karena ini informasi yang diberikan adalah neraca saldo, belum ada laporan laba rugi. Karena itu kita akan memulai menjawab soal ini dengan pertama mencari pendapatan bersih dari Gratica Corp pada tahun 2022. Di sini kita mengetahui saldo laba awal sebesar 15.000, saldo laba akhir sebesar 40.750 dan dividen sebesar 5.000. Nah, informasi ini kita dapatkan dari informasi di neraca saldo, teman-teman. Jadi tercatat bahwa laba ditahan pada tahun 2022 itu adalah 40.750. Ini dicatat sebagai saldo laba terakhir yang akan dikurangkan dengan saldo laba awal. Saldo laba awal itu diambil dari laba ditahan yang tercatat pada 2021, yaitu sebesar 15.000. Tentu ya teman-teman, saldo laba pada tahun 2021 kenapa sih bisa jadi saldo laba awal? Karena dalam tutup tahun 2021 itu akan masuk ke laba yang akan menambah di 2022 atau sebagai salah satu laba yang tercatat pada awalan tahun 2022. Makanya itu disebut sebagai saldo laba awal. Sedangkan 2022 pasti tutup buka itu pada bulan Desember, teman-teman. Jadi itu dicatat sebagai saldo laba akhir. Nah, lalu saldo laba awal dan saldo laba akhir itu akan dipergunakan bagaimana sih, teman-teman? Dalam menghitung pendapatan bersih ataupun laba bersih, kita itu perlu mengulangi antara saldo laba akhir dikurangi saldo laba awal ditambah dengan dividen yang kita dapatkan. Itulah pendapatan bersih dari Gratica Corp. Karena itu, kita sama-sama akan menghitung saldo laba akhir tadi sebesar 40.750 itu kita kurangkan dengan saldo laba awal. Lalu kita tambahkan dengan dividen yang tercatat pada nomor 3. Ini dividen kas yang dibayarkan sebesar 5.000. Karena itu kita tambahkan sini
Dan kita total sebesar 30.750. Ini merupakan pendapatan bersih ataupun laba bersih kita. Selanjutnya kita akan mencari penyesuaian akibat rekonsiliasi laba bersih ke kas bersih yang disediakan oleh operasi kegiatan. Nah, ini juga ada beberapa arus kas dari aktivitas seperti investasi dan pendanaan. Tapi sekarang kita berfokus ke aktivitas operasi. Apa saja yang ada di aktivitas operasi ini, teman-teman? Jadi yang pertama ini tentu kita sesuaikan dengan soal. Di pertama ini adalah peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusutkan 30% pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Karena itu maka akan tercatat adanya kerugian penjualan peralatan. Dan untuk nominal ini kita tidak bisa langsung mengambil dari 11.000 ini ya teman-teman. Jadi kita perlu menghitung terlebih dahulu. Kita akan catat di sini ya teman-teman. Untuk perhitungannya kita harus mengetahui nilai buku terlebih dahulu. Di mana nilai buku ini kita dapatkan dari 11.000. 11.000 tadi harga perolehannya kita akan kurang dengan 30%. Karena dia disusutkan sebesar 30% ya teman-teman. Kita akan total di sini 11.000. 11.000 dikurang. Maaf, ini kurang value, teman-teman. Akan catat secara manual saja. Gak bisa ya, teman-teman. Jadi kita akan catat secara manual di sini, maka 11.000 dikalikan dengan 30% itu akan mendapatkan hasil 7.700, teman-teman. Mana ini merupakan eh, nilai buku dari peralatan tadi yang telah dijualkan. Maka dari itu kita perlu melihat juga harga jualnya di sini. Harga jual yang dicantumkan tadi kan sebesar 2.500 ya teman-teman. Sedangkan nilai bukunya tadi adalah 7.700. Kita catat dulu. Kita akan cantumkan semua informasi yang kita dapatkan. Nah, karena adanya nilai buku dan harga jual, tentu yang dapat kita catat di sini adalah pengurangan dari nilai buku dan harga jual. Kita akan menemukan apabila em, yang dijualkan ini berupa kerugian seberapa banyak ya teman-teman. Dan dari itu kita akan sum, maaf, sum ini kita kurangkan dengan ini. Maka hasilnya adalah 5.200. Maka nominal inilah yang dapat kita catat sebagai kerugian teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke keuntungan dari kerusakan akibat. Kenapa ini disebut keuntungan, teman-teman? Kenapa ini termasuk di dalam aktivitas operasi? Karena tercantum di soal kita yang nomor 4 bahwa ini merupakan salah satu aktivitas operasi yang mendapatkan keuntungan ya, teman-teman, karena adanya klaim asuransi tadi atas bangunan tersebut. Nah, yang kita catat di sini itu adalah perhitungan dari klaim, di mana kita dapat klaim sebesar
Rp33.000. Lalu kita perlu cari nilai buku juga ya teman-teman yang akan kita dapatkan dari harga gedung pada tahun 2021 29.750 itu kita kurangkan teman-teman dengan 6.000. Nah, kita bisa lihat nilai bukunya dengan kita zoom dulu ya teman-teman. 9.750 dan 6.000. Nilai bukunya di sini adalah dengan ini. Nilai buku sebesar 23.750. Lalu di sini kita telah menemukan teman-teman klaim dan juga nilai buku yang tercatat. Karena dari itu sama seperti yang di atas, kita akan menemukan apakah keuntungan ini seberapa besar teman-teman. Bagaimana caranya? Ini dengan cara kita akan mengurangkan antara klaim yang kita dapatkan dan nilai buku yang didapatkan, yaitu sebesar 9.250. Inilah yang dapat 9.250 ya. Inilah yang dapat kita catat sebagai keuntungan dari kerusakan akibat banjir. Tuh ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari dari aktivitas operasi di soal ini ada berbicara tentang beban penyusutan ya teman-teman. Di mana ada beban penyusutan yang perlu kita sesuaikan kembali. Maka itu kita mencatat dulu beban penyusutan. Karena beban penyusutan ini akan selalu ada ya teman-teman di dalam suatu laporan arus kas, harus tercatat. Di mana kita akan mencatat di sini. Bentar teman-teman. Yang kita akan catat di sini sebesar 8.000. Dari mana kita akan mencari di samping sini ya teman-teman? Kita mengetahui bahwa akumulasi depresiasi akhir itu dia sebesar 2.000 ya teman-teman di soal. Lalu akumulasi depresiasi yang dihapus itu dia sebesar 3.300. Sedangkan ada juga akumulasi yang tercatat akumulasi depresiasi awal itu sebesar 4.500. Nah, lalu cara kita menghitung beban penyusutan yang dapat kita catat itu dengan mengurangi, menambahkan akumulasi depresiasi akhir dengan akumulasi depresiasi yang dihapuskan dikurangi dengan akumulasi depresiasi awal. Ini teman-teman. Maka ditemukan di sini adalah 800. Inilah yang dapat kita catat sebagai beban penyusutan. Hmm, Begini teman-teman. Selanjutnya kita juga akan memasukkan
kegiatan operasi lainnya seperti amortisasi, di mana amortisasi ini termasuk dapat ya teman-teman kita masukkan ke aktivitas operasi, terkhususnya di amortisasi hak cipta. Karena tercatat di sini ada hak cipta yang dicantumkan pada neraca saldo. Amortisasi ini kita dapatkan dari selisih ya teman-teman, antara 2022 dan 2021 ini kita sebut sebagai amortisasi. 2022 tercatat 5.000, 2021 tercatat 5.250. Nah, itu ada selisih 250 saja, sorry. Selanjutnya, kita akan beralih ke investasi, di mana nomor 5 ini tercatat bahwa investasi ekuitas dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Ini kita bisa sebut sebagai suatu keuntungan ya teman-teman. Jadi perlu kita catat, keuntungan dari penjualan investasi. Namun di sini kita perlu ingat ya teman-teman, ini akan dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena ini bersifat keuntungan yang mengurangi arus kas teman-teman. Mohon maaf. Segala jenis keuntungan itu dia sifatnya eh, berbalik arah ya teman-teman. Maka ini akan mengurangi kas. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi yang harus kita masukkan, yaitu ada piutang ya teman-teman di sini. Di mana kita harus mencatat juga adanya kenaikan piutang usaha. Di mana kita mendapatkan kenaikan piutang usaha ini, kita tidak bisa mendapatkannya langsung teman-teman ya. Kita perlu menghitung terlebih dahulu. Di sini tercatat pada tahun 2022 itu ada piutang sebesar 12.250. Ini perlu kita kurangkan sebesar 3.000 ya teman-teman. Jadi kita akan tulis kembali di sini. Di mana pada tahun 2022 ada piutang sebesar 12.250. Kita juga perlu mencatat piutang 2021 ya teman-teman. Piutang 2021 yang kita temukan di soal besar 10.000. Nah, ini kita perlu kurangkan teman-teman. Dengan 2022 ini perlu dikurangkan dengan 3.000. Sedangkan pada 2021 itu diperlukan untuk dikurangkan dengan 4.500.
Ini kita akan total. Inilah yang boleh dicatat, teman-teman. Besar seperti ya, teman-teman. Kita menemukan. Kita akan otomatisasi saja. Nah, di mana ini sudah ditemukan piutang bersih pada tahun 2022 dan 2021 sebesar 9.250 dan 550. Kita perlu menemukan adanya selisih di sini, teman-teman. Nah, selisih yang kita temukan di sini kita hitung dengan ini, teman-teman. Mengurangkan piutang bersih di 2022 dan piutang di 2021. Temukan 3.750. Inilah yang akan kita catat sebagai kenaikan piutang usaha. Namun tetap teman-teman, kenaikan itu akan kita catat sebagai pengurang di arus kas. Selanjutnya, kita akan mencatat dan menelaah kembali. Dari sini ada kenaikan persediaan ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini persediaan dari 2021 sampai 2022 itu ada perbedaan teman-teman. Sebesar 2.000. Dari 12.000 dikurang dengan 10.000. Maka kita akan langsung mencatat ya teman-teman. Kenaikan persediaan. Langsung kita catat aja teman-teman. Sebesar 2.000. Oke, selanjutnya kita perlu mencatat adanya kenaikan. Bentar teman-teman. Kenaikan utang usaha. Mengapa ada kenaikan utang usaha? Kita bisa lihat ya teman-teman. Di sini utang usaha itu ada kenaikan yang cukup terlihat di sini. Utang itu tercatat selisih berbeda ya teman-teman. Dari 2022 sampai 2021. Itu 2021 hanya 4.000. Lalu pada 2022 sebesar 5.000. Karena itu ada selisih satu, sama aja langsung kita tuliskan selisih sebesar 1.000. Maka inilah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dapat langsung total ya teman-teman. Dia bisa. Kurang balance ya teman-teman. Kita akan menggabungkan keseluruhannya aja dulu teman-teman. Untuk seluruh totalannya ini, baik 5.200
ini dan ini dan ini dan ini itu akan bertotal sebesar 9.200 teman-teman. 9.250. Kita akan tarik ini juga ke sini, teman-teman. Ini yang akan dikurangkan, maka total arus kas bersih dari aktivitas operasi itu ialah ini, ini dikurangkan dengan, waduh, benar teman-teman. Ini tercatat tidak minus ya teman-teman. Bar balance. Nah, seperti ini. Seharusnya itu adalah 21.500. Maka ini arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kita langsung beralih ke arus kas dari aktivitas investasi, di mana kita harus mencari penjualan investasi di sini ataupun informasinya. Tentu di sini ada investasi yang perlu kita catat ya teman-teman. Maka kita akan menulis penjualan investasi. Itu kita menulis juga penjualan lainnya ya. Karena di sini itu ada dijual itu hanya peralatan dan juga investasi, serta pendapatan investasi itu bisa didapat juga dari klaim asuransi teman-teman. Karena dari itu yang bisa kita catat di sini adalah investasi, penjualan atas investasi, peralatan dan penerimaan klaim asuransi dari gedung. Nah, nominalnya itu tersendiri kita akan dapatkan dari perhitungan kita sebelumnya, teman-teman. Dan juga di sini ada tercatat investasi kualitas, itu bisa kita masukkan juga, serta adanya penjualan peralatan tadi sebesar 2.500. Tadi kita juga penjualan peralatan ya, teman-teman. Serta adanya penerimaan klaim asuransi gedung. Karena banjir itu ya tadi teman-teman. Serta kita juga ada pembelian ya teman-teman. Baik penjualan investasi sendiri kita catat sebesar 4.500. Didapat dari di sini tercatat investasi ekuitas itu dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Karena itu 3.000 tadi yang tercatat di 2021 ini berupa investasi kuitas itu kita tambahkan dengan 1.500 karena dia dijual di atas harga perolehannya 150. 1.500 mohon maaf. Karena itu totalnya menjadi 4.500. Itu penjualan peralatan yang akan kita catat 2.500 sesuai dengan instruksi dari soal pertama ya teman-teman. Ini dijual peralatannya dengan harga 2.500. Setelah itu penerimaan klaim asuransi gedung, ini kita sesuaikan juga dengan soal sebesar 33.000 yang didapatkan. Lalu ada pembelian peralatan secara tunai. Tentu untuk pembelian ini pasti akan mengurangi arus kas ya teman-teman. Baik, kita akan totalkan di sini. Di sini
Agak sedikit sulit ya teman-teman, kita langsung pakai kalkulator saja. Pencatatan itu totalnya jadi 25.000 yang bisa dicatat. Hasil dari perhitungan ini ya teman-teman. Baik, ini yang bisa kita katakan sebagai arus kas bersih dari aktivitas investasi. Kita akan merujuk ke arus kas selanjutnya, yaitu dari aktivitas pendanaan, teman-teman. Ini tentu berbicara tentang dividen, wesel, ataupun transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pendanaan. Di sini kita akan berfokus ke pembayaran dividen ya, teman-teman. Karena tercatat bahwa di soal itu ada pembayaran dividen baik nomor 3, ini ada pembayaran dividen ya, teman-teman. Maka itu perlu kita catat. Pembayaran dividen tentu akan mengurangi ya teman-teman sebesar 5.000 tadi. Nah, kita akan minus di sini. Selanjutnya ada pun pembayaran wesel. Pembayaran wesel jangka pendek ya teman-teman. Ini ada berupa utang jangka panjang dibayar. Maka di sini kita akan mencatat yang jangka pendeknya ya teman-teman. Di mana ada jangka pendek ini selisih 1.000 antara 2022 dan 2021. Kita akan mencatat. Maka ini merupakan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Eh, Ini kita langsung saja ya teman-teman sebentar. Timbang kita bingung, langsung hitung saja 25.000 dikurang dengan 6.000 maka totalnya itu akan catat ya teman-teman di sini. Karena di minus 6.000 ya teman-teman. Berarti kita langsung saja mencatat 19. Baik. Maka di sini kita dapat menentukan kenaikan ataupun penurunan kas. Di mana di sini tentu adanya kenaikan kas yang dapat tercatat, yaitu sebesar 40.500 dan juga kas yang tercatat itu sebesar 23.000 dan kas pada tanggal ke 1 Desember 2022 adalah 63.500. Maka sekian teman-teman untuk jawaban yang bagian soal nomor 1. Baik teman-teman, kita akan beralih ke soal 2. Namun sebelum itu ada
Sedikit revisi untuk soal satu nih ya teman-teman. Ini 19.000 itu tidak usah dicantumkan hasil dari pengurangan 25.000 dengan 5.000 dan 1.000 ini. Hanya perlu dicatat sebagai min 6.000 gitu teman-teman. Nah, ini nominal-nominal inilah yang akan dijumlahkan dan akan menghasilkan 40.500. Nah, untuk menarik kesimpulan dari soal pertama, ini pada kesimpulannya, Grafika Corp itu mendapatkan kenaikan sebesar 40.500 pada tahun 2022 dan kas yang tercatat pada awal tahun atau saldo awalnya itu 23.000 serta pada saldo akhirnya 63.500. Inilah cara pencatatan indirect method dalam penulisan laporan arus kas Gratika Corp, di mana kita bisa dilihat di sini bahwa arus kas itu dibagi dari berbagai aktivitas ya teman-teman seperti operasi, investasi hingga pendanaan. Nah, jumlah-jumlah ini akhirnya dapat dijumlahkan sebagai arus kas ataupun indikator dari kenaikan ataupun penurunan kas perusahaan. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih ke soal kedua, yang dimana ini dapat kita lihat terlebih dahulu. Untuk soal kedua ini perusahaannya yaitu Caki ya teman-teman, Caki Group, di mana dia sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuan pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya, ada pun informasi yang telah dikompilasi ataupun ini berarti kita disuruh ada beberapa rekonsiliasi, teman-teman. Yang pertama, Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar. Maka di sini ada beberapa utang ataupun beban yang belum dibayarkan pada tahun 2022. Nah, ini sebesar 2021 itu sudah dibayarkan 6.500 teman-teman. Ya, pada 2022 itu ada 5.000, mohon maaf, 5.500.000 dan 6.500.000 untuk 2021-nya. Dan yang kedua itu dalam meninjau persediaan ternyata ada kesalahan dalam pencatatan persediaan ya teman-teman, di mana ini mengakibatkan jumlah persediaan selama 3 tahun itu kurang relevan atau kurang akurat. Nah, yang tercatat di sini pada 2020 dia itu understated atau dia itu diakui lebih rendah 26 juta yen. Serta 2021 dia understated ataupun diakui di bawah sebanyak 29 juta. Lalu pada Desember 31 2022 atau akhir tahun 2022 justru perusahaan ini malah overstated ataupun mengakui terlalu banyak ya teman-teman, sebesar 16.700.000. Nah, ini yang nanti perlu kita rekonsiliasi. Selanjutnya, pada yang nomor 3, pada tanggal 31 Desember, Caki memutuskan untuk mengubah metode penyusunan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda atau double declining balance pakai metode garis lurus. Nah, garis lurus ini adalah metode yang paling kita sering gunakan ya teman-teman dalam pencatatan metode depresiasi ataupun akumulasi penyusutan yang kita aplikasikan dalam laporan keuangan. Nah, peralatan tersebut memiliki masa manfaat sebesar 10 tahun. Masa manfaatnya 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Maka beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah 36.000. Jadi, mereka ini mengganti setelah mengaplikasikan 2 tahun metode menurun ganda, teman-teman. Nah, yang udah dibayarkan itu sebesar 36.000, 36 juta yen. Dan Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12 juta 800 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Maka inilah informasi yang kita dapatkan dari pengubahan metode penyusutan ya teman-teman. Jadi yang udah keluar ini ada 36 juta yen dan juga 12.800. Ya. Yang keempat, ada sebelum tahun 2022, Caki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya atau cost recovery basis. Dan dia mengubah metodenya pada awal 2022 dengan metode presentasi penyelesaian atau percentage of completion basis untuk tujuan akuntansi. Namun untuk tujuan perpajakan, Caki tetap menggunakan metode pemulihan biaya.
Pendapatan tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian. Nah, ini ada informasi dari eh, baik sebelum 2022 ataupun tahun 2022. Ini yang perlu kita gunakan ya teman-teman nanti dalam menghitung em, jumlah yang akan kita masukkan ke jurnal. Nah, di sini instruksinya itu menyiapkan jurnal yang perlu pada 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi dan perubahan di atas. Jadi jurnal apa sih yang diperlukan dalam merekonsiliasi perubahan-perubahan ini? Nah, dicatat buku itu masih terbuka hingga tahun 2022. Jadi, apabila tutup buku itu ada beberapa akun yang memang tidak bisa diubah teman-teman. Maka nanti jurnal juga berbeda. Biasanya kalau masih buka buku atau belum ditutup bukunya itu masih bisa ditambahkan ke akun yang bersangkutan. Semisal yang kelebihan itu yang di understated itu di persediaan maka bisa ditambahkan lewat laba ditahan atau inventorinya langsung teman-teman. Dan di sini kita mengetahui tarif pajak penghasilan adalah 40%. Nah, tarif pajak penghasilan ini nanti berkaitan dengan nomor 4 ya teman-teman karena dia perpindahan metode dari pemulihan biaya cost recovery basis ke percentage of completion basis. Sehingga dampak pada pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Nah, dampak pada pajak tahun-tahun sebelumnya dipertimbangkan pada butir 4. Nah, ini berarti tadi 40% ya teman-teman itu berguna untuk butir poin nomor 4 yaitu yang ada perbedaan metode percentage of completions to dan cost recovery. Oke, yang pertama kita telaah dulu ya teman-teman. Ini Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar akhir akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir sebagai berikut. Kita mengetahui di sini bahwa Caki Group itu telah mencatat atau telah membayar eh, ataupun telah mendapatkan komisi penjualan dari 2021 itu sudah terbayarkan ya teman-teman sebesar 6.500.000 yen. Ini berarti ini dapat dicatat sebagai laba ditahan. Karena apa? Dia telah diterima pada tahun 2021, sedangkan jurnal yang perlu dicatat itu 2022. Maka pendapatan 6.500.000 yen itu sudah bisa dicatat sebagai laba ditahan, bukan lagi sebagai utang ataupun piutang ataupun beban yang belum diterima oleh perusahaan itu. Maka laba ditahan kita catat sebesar 6.500.000 yen ya. Oke, ini agak sedikit. Teman-teman, kita perlu menyesuaikan terlebih dahulu. Hmm. Ini kita catat seperti biasa aja, karena ini berhubungan bahwa nominalnya itu menggunakan yen ya, teman-teman, bukan menggunakan dolar. Maka itu dicatat sebagai laba ditahan tadi sebesar 6.500.000 yen, karena diterima pada 2021 maka diakui sebagai laba ditahan atau retained earnings atau pendapatan bersih yang sudah bisa diakui oleh perusahaan Caki ini sendiri. Nah, sedangkan yang diterima pada 2022 yaitu sebesar 5.500 itu baru kita bisa tuliskan sebagai utang dari komisi penjualan. Kenapa? Karena dia belum dibayarkan, teman-teman. Atau itu masih berjalan pada tahun 2022. Oke, utang komisi penjualan adalah 5.500. 5.500.000, teman-teman. Mohon maaf. Lalu selisihnya akan diakui sebagai apa? Sebagai beban. Karena apa? Karena yang kita dapatkan pada 2022 itu hanya sebesar 5.500.000 yen. Nah, maka sisanya ini akan diakui sebagai beban, teman-teman. Oke.
Selanjutnya, kita akan beralih ke nomor 2, di mana dalam meninjau persediaan per 31 Desember, ini ada kesalahan pencatatan persediaan ya teman-teman. Maka ada yang understated, ada yang overstated. Understated ini berarti diakui di bawah yang seharusnya teman-teman. Misalnya kita harusnya mengakui persediaan itu sebesar 50.000, tapi kita hanya menulis pencatatan itu sebesar 20.000, maka ada understated sebesar 30.000. Nah, pada case ini understatednya sebesar 26 juta teman-teman. 26 juta yen. Jurnalnya ini kita bisa isi setelah kita mengisi tabel ini. Nah, ini tabel yang sekiranya untuk memudahkan agar kita bisa men-track ataupun mengikuti informasi-informasi yang sudah tertera di soal tadi. Jadi, persediaan awal yang tercatat pada 2020 itu sendiri belum ada karena belum ada informasinya. Maka yang bisa kita dapatkan persediaan awalnya itu 2021 dan 2022. Nah, pada 2021 persediaan akhir yang tercatat ialah 26 juta tadi teman-teman. Jadi kita bisa catat di sini sebesar 26 juta yen. Maka totalnya tetap 26 juta ya teman-teman. Nah, setelah itu kita mencatat persediaan akhir 2020 sebagai persediaan awal di 2021. Karena pasti pas tutup buku pada bulan Desember 2020 itu akan masuk ke persediaan ataupun saldo awal dari 2021. Kali sini kita asumsikan saja 26.000 sebagai persediaan awalnya di 2021. Lalu kita kurangkan dengan understated pada 2021 tadi, yaitu sebesar 29 juta yen. Kita akan menambahkan 29 juta yen sebagai understated di sini. Totalnya berapa? Kita akan hitung. Coba teman-teman, kita hanya perlu menghitung ini ditambahkan dengan ini. Meskipun di sini understated ya teman-teman, memang minus ya pada persediaan akhir 2020. Namun pada persediaan awal 2021 ini kita tetap harus mencatat sebesar 26.000 namun secara positif teman-teman. Karena kita nggak bisa mengindikasikan suatu persediaan itu minus pada awal. Pada sini ditemukan 3 juta yen untuk total dari 2021 yang akan kita akumulasikan di 2022 karena 2022 ini ya teman-teman dinyatakan bahwa ada overstated. Jadi ini case-nya lebih berbeda dari yang sebelumnya 2020 dan 2021 yang understated. Maka di 2022 ini kita akan mencatat persediaannya itu kembali positif sebesar 29 juta yen kurang nol. Lalu kita tambahkan dengan 16.700 atau 16.700 yen yang dibilang di soal itu overstated, jadi dilebihkan. Maka akan ditambah kan total ya teman-teman. Totalnya adalah 45.000, 45.700. Maka inilah yang akan kita catat sebagai harga pokok penjualan. Inilah yang menjadi basis awalnya. Lalu pada jurnal ini kan kita difokuskan pada tahun 2022, maka akun-akun yang berkaitan hanyalah pada tahun 2022 teman-teman, yaitu nominal 29 juta dan juga 16.700 ini. Namun apa akunnya? Akunnya untuk yang 29 juta ini akan diakui sebagai laba ditahan dan bersedia karena
Persediaan tadi diakui overstated sebesar 16.700 yen. Maka ini akan dihasilkan balance ya teman-teman untuk nomor 2. Selanjutnya kita akan berlanjut ke nomor 3, di mana nomor 3 di sini lebih fokus ke metode penyusutan ya teman-teman. Dari yang menurun ganda ke garis lurus atau straight line. Yang ini dihitung berdasarkan umur masa manfaatnya secara rata ya teman-teman. Semisal em, depresiasi dari harga harga barang yang 100 juta seperti ini. Eh, 100 juta ini dapat dikurangi depresiasi apabila masa manfaatnya misalnya 10 tahun, maka depresiasi garis lurusnya itu cukup 100 juta dibagi dengan 10 tahun masa manfaat. Nah, pada case ini harga perolehan awal itu sebesar 100 juta yen ketika dibeli pada 1 Januari dengan memiliki masa manfaat 10 tahun. Namun, itu kan ada pergantian ya teman-teman. Nah, ada beban penyusutan yang telah dicatat sebelum 2022 itu sebesar 36 juta dan juga beban penyusutan sebesar 12.800. Ini yang sudah dicatat menggunakan metode menurun ganda tadi teman-teman. Karena selama 2 tahun menggunakan metode menurun ganda, otomatis masa manfaat yang tersisa hanya 8. Karena dari itu kita akan melakukan perhitungan depresiasi peralatan di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk biaya peralatan. Itu yang kita dapatkan atau nilai perolehannya tadi itu adalah 100 juta ya teman-teman. Mohon maaf ini terlalu jauh. 100 juta. 100 juta. Nah, depresiasi yang telah diakui sebelum 2022 itu tadi tercantum adalah 36 36 juta. Nah, itu perlu dikurangi karena pasti itu sudah mengurangi biaya peralatannya ya teman-teman. Atau umpama kayak sudah kena diskon gitu. Jadi nilai buku ataupun nilai yang pantas itu hanya ini teman-teman, pengurangan dari biaya peralatan dengan depresiasi sebelum 2022 yaitu 64 juta yen. Baik, teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung depresiasi garis lurus yang akan diakui. Karena pada soal nomor 3 ini tercatat bahwa masa manfaat itu 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Maka tidak perlu ada pengurangan dari nilai residu. Namun yang perlu kita lihat di sini adalah masa manfaatnya. Karena Caki Group ini baru memutuskan untuk mengubah metodenya setelah 2020 itu baru 2022 digunakan metode garis lurus. Karena itu, 2 tahun awal dari 2020 dan 2021 itu masih menggunakan metode penurunan ganda. Maka masa manfaatnya sudah terkurang sebanyak 2 tahun, teman-teman, selama menggunakan metode penurunan ganda. Maka masa manfaat yang tersisa untuk menggunakan depresiasi ataupun penyusutan metode garis lurus itu hanya 8 tahun. Karena itu kita akan mendapatkan angka yang seharusnya atau depresiasi yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan itu dengan membagi nilai buku dengan masa manfaat yang tersisa setelah metode yang sebelumnya digunakan selama 2 tahun. Itu 10 kurang 2 tahun awal itu yaitu 8, maka kita akan gunakan masa manfaatnya 8. Nah, di sini totalnya selanjutnya ada depresiasi yang telah tercatat atau beban penyusutan tahun 2022 itu 12.800 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Maka kita harus mengurangi kembali teman-teman sebesar 12.900. Sorry, 12.800. Maka apabila di kurang di sini ada perbedaan yang tercatat 40. Oke, teman-teman. Ini teman-teman merupakan tabel perhitungan depresiasi peralatan
yang telah kita dapatkan, maka dari sini kita dapat menulis akun, yaitu akumulasi depresiasi. Maaf, yang selalu akan dicatat dengan beban depresiasi sebesar nominal yang telah kita cari. Selanjutnya, kita juga akan mencatat akumulasi penyusutan peralatan pada beban penyusutan sebesar nominal tadi, teman-teman. Yang telah kita dapatkan. Inilah nominal yang telah didapatkan. Selanjutnya, kita akan membahas untuk nomor 4 ya, teman-teman. Maaf, kita akan next bawah nomor 4. Next, di bawah untuk nomor 4 ini ada percentage of completions dan cost recovery, di mana kita akan menghitung presentasi perpajakan ya, teman-teman, sebesar 40% tadi. Maka yang akan kita hitung itu mudah, teman-teman. Pasti akunnya kalau dalam em, adanya penilaian kontrak ataupun pendapatan dari kontrak itu pasti akunnya konstruksi dalam proses yang kita akan tulis dulu. Nah, yang kita catat di sini hanya 45.000. 45 juta ya, teman-teman. Karena apa? Perlu kita ketahui ya, teman-teman. Dalam transaksi yang tercatat di sini, percentage of completion sebelum 2022 itu sebesar 150 dan cost recovery-nya 105 juta. 150 juta dan 105 juta. Maka yang perlu kita catat di sini ialah selisih dari kedua metode ini, teman-teman. Selisihnya itu sebesar 45 juta. Itulah yang kita catat di sini sebagai konstruksi dalam proses. Lalu pada apa? Konstruksi dalam proses ini akan dicatat pada beban pajak tangguhan. Bagaimana caranya? Ini dengan kita mengalihkan dengan tahun itu, tarif pajak penghasilannya ialah 40%. Maka akan didapatkan 18.000, 18 juta. Ada laba ditahan. Nah, teman-teman, sekianlah untuk nomor 4. Dalam pencatatan jurnal ini, itu pasti ada perhitungannya, teman-teman, yang dikalikan dengan 40%. Yang pastinya
untuk adanya perbedaan atau difference itu harus dihitung dikalikan dengan adanya eh, pajak yang tercatat pada tahun itu, contohnya 40%. Maka apabila different itu 45 juta ini harus dikalikan dengan 40%, maka menghasilkan 18 juta ini. Lalu sisanya, selisihnya, itulah yang dicatat sebagai retained earnings atau laba ditahan. Begitu teman-teman. Maka sekianlah pembahasan dari soal nomor 2 dari AKM 2 kelas F. Apabila ada salah, mohon maaf. Apabila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih Bu Selma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.